Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Tazkia Maulida dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal sekilas mengenai learning disability atau kesulitan belajar. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, penyebab, klasifikasi, dan karakteristik dari anak kesulitan belajar. Kalian semua penasaran gak sih? Untuk itu, ayo ikuti aku lebih lanjut. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Anak kesulitan belajar itu yang kayak gimana sih? Apa semua orang yang mengalami kesulitan dalam belajarnya termasuk dalam anak kesulitan belajar? Ayo kita cari tahu di slide selanjutnya. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas belajarnya, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, serta menghitung. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor penyebab dari kesulitan belajar. Emangnya ada apa aja sih faktornya? Faktor penyebabnya diantaranya ada faktor genetik, faktor neurobiologis, faktor lingkungan, faktor sosial emosional, dan yang terakhir, kesehatan mental. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita beralih ke slide berikutnya. Faktor penyebab yang pertama yaitu faktor genetik. Anak-anak dapat mewarisi kecenderungan untuk mengalami kesulitan belajar baik dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya yang memiliki riwayat kesulitan belajar. Misalnya, sang ayah memiliki riwayat kesulitan membaca atau disleksia. Maka bukan tidak mungkin hal ini dapat diwariskan kepada sang anak. Selanjutnya ada faktor neurobiologis. Perbedaan dalam struktur atau fungsi otak dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memproses informasi dengan efektif. Misalnya, gangguan pada area otak yang terlibat dalam membaca dapat menyebabkan hambatan membaca atau disleksia. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan di rumah dan di sekolah juga dapat memberikan peran penting dalam perkembangan kesulitan belajar. Misalnya, kurangnya dukungan atau stimulasi pendidikan di rumah dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi anak. Yang keempat, ada faktor sosial emosional. Masalah-masalah sosial emosional seperti masalah dalam hubungan interpersonal, bullying, dan ketidakstabilan emosional juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penyebab terjadinya kesulitan belajar. Dan yang terakhir, ada masalah kesehatan mental dan fisik. Gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan atau depresi, serta masalah kesehatan fisik seperti gangguan pendengaran atau penglihatan juga dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar loh. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi kesulitan belajar. Klasifikasi kesulitan belajar membantu kita dalam memahami berbagai jenis kesulitan belajar yang mungkin saja dialami oleh siswa-siswa. Untuk penjelasan lebih lengkap, ayo ikut aku beralih ke slide berikutnya. Yang pertama, disleksia atau kesulitan dalam membaca dengan lancar dan akurat. Anak-anak dengan disleksia mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali kata-kata, memahami makna teks yang dibaca, dan menghubungkan huruf dengan suaranya. Contohnya seperti anak-anak disleksia masih sering terbalik-balik antara penyebutan huruf P dan huruf B. Ketika mereka menuliskan huruf P, bisa saja mereka menyebutnya huruf B. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan dalam menulis dengan tangan
yang rapi dan mudah dibaca. Anak-anak dengan disgrafia mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan gerakan tangan saat menulis, mengatur ruang pada halaman, dan menulis huruf dengan benar. Seperti anak-anak masih belum bisa menempatkan tanda spasi yang benar di antara akhir kata. Mereka bisa saja menempatkan spasi di pertengahan kata dan menyambungkan kata satu dengan kata yang lainnya. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan dalam memahami konsep matematika dan melakukan perhitungan. Anak-anak dengan diskalkulia mungkin kesulitan dalam mengingat fakta matematika, mengerti simbol matematika, dan melakukan operasi aritmatika dasar. Seperti anak-anak diskalkulia mungkin belum paham mengenai penjumlahan dan pengurangan. Mereka juga belum mengerti jika lambang plus adalah untuk menambahkan bilangan dan lambang minus untuk mengurangkan bilangan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu karakteristik. Karakteristik anak dengan kesulitan belajar sangatlah beragam dan bervariasi, tergantung dengan jenis kesulitan belajarnya. Akan tetapi, ada beberapa karakteristik umum yang mungkin saja terlihat pada setiap anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan dalam memahami atau menggunakan bahasa. Siswa mungkin saja mengalami kesulitan dalam memahami instruksi lisan atau tertulis, mengingat kata-kata, dan mengekspresikan diri dengan jelas. 2. Kesulitan dalam memahami informasi. Siswa mungkin saja memiliki kesulitan dalam memahami konsep abstrak, mengikuti urutan logis, dan membuat inferensi. 3. Kesulitan dalam memperhatikan dan berkonsentrasi. Siswa mungkin saja cenderung mudah teralihkan, memiliki kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dan menyelesaikan tugas dengan cermat. 4. Kesulitan dalam memori. Siswa mungkin saja mengalami kesulitan dalam mengingat informasi, termasuk informasi yang sudah ia ketahui sebelumnya, bahkan informasi yang baru saja ia pelajari. Dan yang kelima, keterlambatan dalam perkembangan keterampilan akademik. Hal ini mencakup kesulitan dalam membaca, menulis, serta menghitung. Meskipun kemampuan intelektual mereka mungkin saja berada di normal atau bahkan di atas rata-rata. Nah, itu tadi 4 pembahasan singkat mengenai learning disability atau kesulitan belajar. Semoga setelah melihat video ini, pengetahuan kita mengenai anak dengan kesulitan belajar semakin bertambah. Mungkin cukup sekian perjalanan belajar kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kesulitan belajar yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, PhD. Terima kasih banyak.